Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Hidup Kepohonan. Dan part ke-67, mari kita mulai. Balik lagi keluar angkasa, Ziyu masih mengulik semua kemampuan yang ia miliki. Berdasarkan keterangan yang ditampilkan oleh sistem, kemampuan absolut evolusi yang ia miliki dapat meniru hingga 80% bentuk dan fisik dari makhluk tertentu. Menyadari akan itu, Ziyu merasa tertarik dan segera mencoba untuk meniru bentuk dan kemampuan dari Darkness. Begitu wujud Darkness terbentuk, ia segera mencoba menggunakan kemampuan sistem order seperti yang dapat Darkness lakukan saat melawan dirinya. Namun ternyata kemampuan sistem seperti itu tidak dapat ditiru oleh kemampuan yang ia miliki saat ini. Dengan berubah menjadi Darkness, Ziyu merasa jika hal itu tidaklah berguna banyak. Yang mana selanjutnya ia mencoba untuk merubah menjadi Great Emperor. Dengan perubahan itu, ia dapat melihat seluruh kemampuan Great Emperor. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan ingatan yang muncul di kepalanya. Dalam ingatan tersebut, ia dapat melihat sebuah bel. Ketika bel itu dibunyikan, kemampuan mimikrinya langsung dibatalkan. Bahkan, pembatalan paksa itu dapat membuat dirinya terluka. Dengan apa yang terjadi, Ziyu merasa sangat penasaran dengan bel yang ia lihat sebelumnya. Di planet Titan, pilar ketiga merasakan jika belnya berbunyi. Bersamaan dengan itu, pilar ke-1 muncul tepat di belakang pilar ketiga. Yang mana kemudian, ia menyebut jika Eternal Imperial Army akan segera muncul. Hal yang sama juga terjadi di Angel Starfield, di mana salah satu malaikat juga merasakan Eternal Imperial Army Eastern Emperor Bell telah berbunyi. Sedangkan di suatu planet, seorang kakek juga tengah menyampaikan informasi tentang sebuah bel yang seharusnya saat ini belum berbunyi. Mendengar informasi tersebut, pemuda itu bertanya tentang penyebab dari bel yang berbunyi sebelum waktunya. Akan tetapi, salah satu tetua menyebut jika hal itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka campuri. Karena sudah sangat lama sejak terakhir kali bel itu berbunyi. Sehingga ia menduga jika seseorang itu telah berinkarnasi. Kembali ke sisi Ziyu, ia saat ini kembali mencoba untuk berubah menjadi Great Emperor. Menggunakan energi spiritual yang jauh lebih besar dari sebelumnya, dirinya berhasil kembali berubah dan masuk ke dalam ingatan tersebut. Dalam ingatan itu, bel besar yang sebelumnya berubah menjadi sosok humanoid berwarna emas. Setelahnya, sesuatu yang berbentuk seperti sebuah mulut besar yang dipenuhi oleh taring muncul di hadapan pria tersebut. Melihat itu semua, Ziyu menduga jika kedua sosok itu akan segera bertarung. Sambil tertawa keras, sosok humanoid yang sekarang terlihat seperti Saitama segera menggunakan kemampuan Heaven's Law miliknya. Meskipun cebotak emas itu mengakui kekalahannya, namun ia menyebut jika itu bukanlah akhir dari semuanya. Dengan tawa yang jauh lebih keras dari sebelumnya, ia segera melesat menghantam mulut besar tersebut. Hingga akhirnya sebuah ledakan yang sangat besar terjadi. Ziyu yang dari tadi memperhatikan, merasa kebingungan dengan semua situasi yang terjadi. Tapi seketika, kemampuan mimikri milik Ziyu kembali dibatalkan. Yang mengejutkannya, sosok botak emas yang sebelumnya ia lihat di dalam ingatan tersebut muncul tepat di hadapannya. Yang mana sosok itu bertanya, apakah Ziyu sudah puas dengan semua yang ia lihat? Mendengar hal itu, Ziyu menjadi semakin penasaran tentang bagaimana mungkin sosok yang ia lihat di dalam sebuah ingatan bisa tiba-tiba muncul dan berbicara dengan dirinya. Menyadari jika siluet itu menggunakan bahasa manusia, Ziyu menduga jika sosok tersebut merupakan bagian dari ras manusia. Namun, Ziyu masih sangat penasaran tentang bagaimana mungkin seseorang yang berasal dari sebuah ingatan dari zaman lalu bisa tetap memiliki kesadaran dan muncul di hadapannya. Bahkan, sosok itu masih dapat memancarkan aura yang sangat kuat seperti ini. Tapi, karena tidak ingin salah dalam mengambil keputusan, Ziyu segera merubah ekspresinya menjadi sangat serius dan bertanya, apakah sosok itu merupakan kawan atau lawan? Mendengar pertanyaan itu, sosok tersebut menjawab jika dirinya akan membantu Ziyu. Tapi tidak ingin percaya begitu saja, Ziyu kembali bertanya mengapa ia harus mempercayai ucapan dari sosok tersebut. Akan tetapi, sosok itu hanya memerintahkan Ziyu untuk mencari Eastern Emperor Bell, serta kemudian ia menghilang dari hadapannya. Beberapa saat kemudian, jendela sistem muncul di hadapan Ziyu yang menunjukkan informasi dari Eastern Emperor Bell. Melihat semua informasi yang ditampilkan oleh sistem, Ziyu menyadari
Jika dirinya berhasil mendapatkan artefak senjata kaisar tersebut, kemungkinannya untuk memenangkan pertarungan selanjutnya akan sangat besar. Dengan begitu, saat ini Xiu memiliki tujuan baru untuk mendapatkan Eastern Emperor Bell sebelum pertarungan dengan Great Emperor. Meski begitu, ia tetap merasa sangat kebingungan tentang kemana dirinya harus pergi mencari benda tersebut. Namun seketika, ia mengingat seseorang yang kemungkinan besar akan mengetahui tentang Eastern Emperor Bell. Dengan cepat, ia menggunakan salah satu akarnya dan muncul di hadapan Phoenix. Melihat kemunculan masternya, Phoenix segera menyapa dengan hormat. Dan kemudian Xiu meminta kepada Phoenix untuk menggunakan kemampuannya dalam melihat masa depan. Tanpa berpikir panjang, Phoenix langsung menggunakan kemampuannya Praying Ace. Akan tetapi, begitu kemampuan itu diaktifkan, Phoenix langsung memuntahkan banyak darah. Melihat hal itu, Xiu menjadi sangat khawatir dan bertanya tentang keadaan bawahannya itu. Tanpa mempedulikan kondisi fisik, Phoenix segera menyampaikan apa yang ia lihat, di mana ia menyadari jika Xiu tengah mencari sesuatu. Namun, ia segera memperingatkan masternya itu untuk berhenti mencari benda tersebut, karena jika Xiu bersikeras untuk mendapatkan benda itu, ia akan mati. Setelah mendengar semua itu, Xiu segera memberikan Life Essence kepada Phoenix untuk menyembuhkan lukanya. Dan kemudian Xiu bertanya tentang kemana dirinya pergi dalam penglihatan tersebut. Meski tidak mengetahui secara pasti di mana tempat itu, namun ia menyampaikan jika tempat yang ia lihat seperti lingkungan yang sangat primitif. Sementara itu, di bumi, vampir bawahan Xiaoling melaporkan kepadanya jika gerbang Void akan terbuka dalam waktu 2 minggu. Saat ini terdapat sekitar 20 gerbang Void di seluruh dunia. Bahkan ukurannya dibuat sangat besar, sehingga dapat mengakomodasi makhluk raksasa seperti halnya Emperor Crocodile. Ketika bawahannya menyampaikan semua informasi tersebut, Xiaoling justru memikirkan tentang bumi yang saat ini sangat lemah jika dibandingkan dengan planet Azure. Karena semua makhluk yang telah mencapai tingkatan Extraordinary Fourth Order akan dibawa ke planet Azure atau dimensi kehidupan. Sehingga bumi tidak akan mampu bertahan jika bertempur dengan makhluk pada tingkatan Fourth Order atau di atasnya. Saat warga bumi tengah dalam rutinitasnya seperti biasa, gerombolan gagak menyebar ke segala penjuru, di mana para gerombolan gagak berteriak memerintahkan semua penduduk bumi yang memiliki tingkatan Fourth Order atau di atasnya untuk pergi ke planet Azure dan meninggalkan bumi. Bahkan mereka mengancam bagi yang tidak menuruti perintah tersebut akan dianggap sebagai musuh dari Misty Mountain. Selain itu, dari semua media elektronik yang ada, Xiaoling juga menyampaikan hal yang sama dengan mengatasnamakan Xiu. Dari perintah tersebut, semua makhluk kuat di bumi segera bersiap untuk melakukan sesuatu. Setelah mendengar perintah yang dikeluarkan oleh Misty Mountain, beberapa manusia yang telah mencapai tingkatan Fourth Order merasa jika perintah itu sangatlah tidak adil, karena mereka telah bekerja sangat keras untuk mencapai tingkatan itu. Namun kini mereka malah diperintahkan untuk meninggalkan bumi. Tak lama setelahnya, kota itu merasakan gempa yang sangat kuat. Karena nyatanya gempa itu disebabkan karena kedatangan Raja Badak dan Raja Tikus yang ada pada pertempuran melawan Darkness sebelumnya. Tapi bedanya, saat ini ukuran mereka menjadi sangat besar. Sebagai protes terhadap perintah Misty Mountain, mereka berencana untuk menyerang kota yang ada di hadapannya. Tapi untungnya, Thunder Dragon segera tiba di sana dan menembakkan serangan energi spiritual. Bersamaan dengan itu, semua makhluk di tingkatan Fourth Order lainnya juga telah berhasil ditumbangkan oleh semua bawahan Xiu. Tanpa mempedulikan semua hal yang terjadi, Xiaoling melanjutkan perintahnya, di mana 10 hari kemudian, semua makhluk yang telah melewati tingkatan Fourth Order harus berkumpul di depan portal teleportasi. Sementara itu, di perbatasan galaksi, setelah bersumpah aliansi dengan Misty Mountain, klan serangga bertugas untuk menjaga perbatasan itu. Akan tetapi, kedamaian mereka segera terancam setelah Ratu Serangga merasakan pilar kelima Titan yang tengah mendekat ke arah mereka. Jauh sebelum beraliansi dengan Misty Mountain, nyatanya klan serangga pernah menyerang wilayah dari klan Titan. Dan kini, klan Titan pasti tidak melupakan dendam itu dan berniat untuk balas dendam menyerang mereka. Merasakan bahaya yang mendekat ke arah mereka, Ratu Serangga memerintahkan salah satu anaknya untuk menyampaikan pesan kepada Sarah dan Inseking agar dapat diteruskan kepada Xiu. Begitu Xiu mendengar kabar tersebut, ia segera memerintahkan Emperor Crocodile untuk membantu mereka.
Sadar jika dirinya belum pernah bertarung dengan serius setelah evolusinya yang terakhir, Emperor Crocodile merasa sangat bersemangat. Tanpa menunggu lebih lama lagi, ia segera melesat menuju lokasi klan serangga berjaga. Sarah yang khawatir karena Xiu hanya mengirimkan satu bawahannya, segera ditenangkan oleh Xiu, karena menurutnya untuk melawan pilar kelima Titan, Emperor Crocodile tidak mungkin akan kalah. Begitu berhadapan dengan Emperor Crocodile, Titan pilar kelima merasa sangat terkejut. Ia benar-benar tak menyangka akan bertemu dengan makhluk yang sangat mengerikan di bintang terasing seperti ini. Seketika, Emperor Crocodile bertanya tentang alasan Titan itu datang. Bahkan, ia sampai berani menerobos pertahanan mereka. Mendengar pertanyaan itu, Titan pilar kelima menjelaskan jika dirinya ke sana untuk membalas dendam. Kemudian, ia memperingatkan Emperor Crocodile untuk menyingkir jika tidak ingin terseret ke dalam masalah mereka. Namun, sebelum Emperor Crocodile melakukan sesuatu, Titan pilar kelima segera melancarkan serangannya. Saat menerima serangan itu, Emperor Crocodile merasa jika dirinya seakan ditindih oleh sebuah gunung kembar. Mendapati perlakuan itu, Emperor Crocodile merasa tertantang dan akhirnya ia dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Melihat pancaran energi spiritual dari tubuh Emperor Crocodile, Titan pilar kelima menjadi sangat terkejut. Dengan begitu, pertarungan di antara mereka tidak dapat dihindari, sehingga ledakan-ledakan besar terjadi di tempat pertarungan mereka berdua. Dari tempat yang cukup jauh, Xiu membuka celah dimensi dan mengajak Sarah untuk menyaksikan pertarungan antara Titan pilar kelima dengan Emperor Crocodile. Dalam pertarungan itu, Emperor Crocodile melemparkan meteorit yang ada di sekitarnya ke arah Titan pilar kelima seakan itu hanyalah sebuah objek kerikil. Akan tetapi, semua lemparan meteor itu masih dapat ditangkis oleh Titan pilar kelima tanpa kesulitan. Setelahnya, Emperor Crocodile maju menyerang menggunakan ekornya. Dari serangan itu, Titan pilar kelima terhempas ke salah satu meteor. Flash, Bull Demon, dan yang lainnya memperhatikan pertarungan itu dari dimensi kehidupan dengan tampilan visual yang dimunculkan oleh Xiu. Melihat hal tersebut, mereka mengagumi kekuatan Emperor Crocodile saat ini, yang menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sedangkan White Tiger dan Siolan menontonnya dengan santai seakan mereka sedang menyaksikan layar tancap di kantor kelurahan. Begitu asap tebal mulai menipis, Titan pilar kelima kembali muncul tanpa terlihat adanya luka sama sekali. Yang mana setelahnya, ia bertanya kepada Emperor Crocodile, apakah ia sadar tengah berhadapan dengan pilar kelima dari klan God Titan? Bersama dengan ucapannya itu, Titan pilar kelima kembali maju dengan pukulannya yang diarahkan kepada Emperor Crocodile. Melihat serangan yang datang ke arahnya, Emperor Crocodile tidak merasa gentar sama sekali. Justru, ia juga melesat maju sambil mengaum dengan keras. Bull Demon menjadi sangat terkejut saat menyadari jika Emperor Crocodile malah menghadapi serangan itu secara langsung dan tidak menghindarinya. Tapi ternyata lengan Titan pilar kelima berhasil ditangkap oleh Emperor Crocodile menggunakan cengkeramannya. Tak hanya menahannya, Emperor Crocodile bahkan menggigit lengan itu hingga retak. Menyadari hal buruk akan terjadi jika lengannya hancur, Titan pilar kelima segera melancarkan pukulan ke arah tubuh Emperor Crocodile hingga ia terpental menghantam sebuah meteor. Dari semua kejadian itu, salah satu lengan Titan pilar kelima berhasil terputus. Akan tetapi, lengan itu dapat kembali tersambung dengan kemampuannya. Bersamaan dengan lengannya yang tersambung, Titan pilar kelima mengeluarkan seluruh auranya yang sangat besar. Melihat aura Titan pilar kelima yang menjadi jauh lebih kuat, Sarah merasa sangat khawatir terhadap Emperor Crocodile. Seketika, Titan pilar kelima melesat ke arah Emperor Crocodile dan langsung menghantamkan pukulannya ke dada Emperor Crocodile. Mendapati serangan itu, Emperor Crocodile terbatuk hingga muntah darah. Melihat kondisi lawannya seperti itu, Titan pilar kelima tidak memberikan kesempatan kepada lawannya dan kembali melancarkan pukulan berkali-kali terhadap Emperor Crocodile. Dari serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Titan pilar kelima, permukaan meteorit tempat Emperor Crocodile terjatuh menjadi retak. Bahkan, kondisi tubuh Emperor Crocodile saat ini dipenuhi oleh luka. Melihat kondisi itu, Titan pilar kelima menyebut jika lawannya itu bodoh karena berani sekali menahan serangannya. Tapi tiba-tiba, Emperor Crocodile memberikan serangan kejutan dengan memukul tepat di dada Titan pilar kelima hingga tertembus. Dengan serangan itu, Emperor Crocodile dapat mengetahui estimasi kasar dari kekuatan lawannya.
Yang mana kemudian Emperor Crocodile melanjutkan serangannya dengan semburan energi spiritual dari dalam mulutnya. Menerima serangan kuat tersebut, Titan Pilar kelima terlempar jauh. Bahkan ia menabrak beberapa meteor hingga hancur. Tapi seketika, dari balik asap tebal, Titan Pilar kelima kembali muncul dengan pedang besar di tangannya. Meski berhasil menahan serangan itu dengan pedang besar miliknya, Titan Pilar kelima tetap terkejut karena serangan Emperor Crocodile berhasil membuat retakan pada pedangnya itu. Padahal pedangnya itu memiliki ketebalan dan ketahanan yang sangat luar biasa. Bahkan kekuatan dari pedangnya itu bisa dapat menghancurkan dunia dengan sangat mudah. Tanpa mempedulikan senjata lawannya yang baru saja dimunculkan, Emperor Crocodile kembali bersiap menyerang dan menyebut jika saat ini adalah gilirannya untuk melakukan serangan balik. Mendengar pernyataan itu, Titan Pilar kelima merasa sedikit menyesal karena ia tidak mengerahkan semua kemampuannya dari awal pertarungan mereka. Dengan begitu, sekarang ia berniat untuk serius dan melancarkan serangan Devan Pilar Tarzan. Dahulu, kemampuannya itulah yang berhasil memukul mundur klan serangga saat menginvasi klan Titan. Ketika menerima serangan itu, Emperor Crocodile merasakan kekuatan yang sangat kuat. Meski serangannya itu sudah sangat kuat, Titan Pilar kelima merasa belum cukup dan kembali memperkuat serangannya. Hasilnya, serangan tersebut bahkan dapat menciptakan retakan besar di luar angkasa. Xiu yang sejak awal hanya memperhatikan pertarungan mereka dari kejauhan, sekarang merasa sangat khawatir. Menurutnya, sejak awal Titan Pilar kelima sudah lebih kuat daripada Emperor Crocodile. Tapi sekarang, Titan Pilar kelima bahkan memegang sebuah senjata. Tapi tanpa diduga oleh siapapun, Emperor Crocodile berhasil selamat dari serangan itu. Bahkan ia kembali maju dan melancarkan serangan Echo Wave ke arah lawannya. Begitu tiba di hadapan Titan Pilar kelima, Emperor Crocodile langsung mencengkram wajah lawannya itu. Dengan tubuh yang dipenuhi oleh luka, ia melanjutkan serangan menggunakan cakarnya dan berhasil membuat sebagian tubuh Titan Pilar kelima hancur. Tak berhenti di situ, ia kembali menyerang menggunakan kemampuan Steel Wing dan berhasil menebas kepala lawannya. Dalam keadaan yang sangat terkejut, Titan Pilar kelima mencoba menyerang balik dengan mengayunkan pedangnya ke arah Emperor Crocodile. Akan tetapi, Emperor Crocodile segera menangkap lengannya dan membuat Titan Pilar kelima semakin terkejut. Dan selanjutnya, Emperor Crocodile kembali menembakkan serangan energi spiritual yang sangat kuat dari mulutnya. Dengan serangan itu, Emperor Crocodile yakin jika lawannya akan kalah setelah menerima serangan tersebut. Meskipun telah menerima serangan seperti itu, tubuh Titan Pilar kelima yang hancur kembali akan menyatu. Melihat hal itu, Emperor Crocodile menjadi sangat terkejut. Ia mengakui jika lawannya itu sangatlah kuat dan pantas menyandang julukan sebagai salah satu pilar Titan. Tapi tiba-tiba, sebuah ruang dimensi terbuka di sekitar tubuh Titan Pilar kelima. Dari dalam dimensi itu, sulur-sulur Xiu muncul dan segera melilit tubuh Titan Pilar itu. Dalam kondisi tersebut, Titan Pilar kelima merasa sangat kebingungan karena ia merasa jika semua kekuatan spiritual yang ia miliki terhisap oleh sulur-sulur itu. Setelahnya, Xiu memutuskan untuk meletakkan tubuh Titan Pilar kelima ke dalam dimensi Void untuk sementara waktu. Beberapa waktu setelahnya, White Tiger mendatangi Xiu dan meminta masternya untuk membunuh Titan Pilar kelima. Akan tetapi, Xiu mendorongnya menjauh, karena hanya dengan mendengar perkataan White Tiger saja sudah dapat membuatnya sangat pusing. Setelahnya, Insect King juga ikut memberikan pendapat. Menurutnya, menyinggung klan Titan bukanlah keputusan yang bijak. Jadi, jika mereka membunuh Titan Pilar kelima, maka akan dapat menyebabkan peperangan dengan klan Titan, di mana klan God Titan memiliki 12 God, dan setiap God Titan memiliki senjata divine-nya masing-masing. Bahkan, klan serangga yang pernah menginvasi mereka tidak tahu banyak informasi. Dengan begitu, Insect King menyarankan untuk menggunakan Titan Pilar kelima sebagai negosiasi dengan klan God Titan. Sementara itu, di medan bintang Titan, salah satu Titan yang ada di sana merasa kebingungan dengan apa yang terjadi, karena ia tidak lagi dapat merasakan kekuatan spiritual dari Titan Pilar kelima. Dengan begitu, ia memerintahkan salah satu Titan lainnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Bahkan ia juga memerintahkan salah satu di antara mereka untuk memanggil Heavenly Star yang tengah berada di garis depan untuk membantu dalam mendapatkan informasi tersebut. Menurutnya, jika sesuatu terjadi pada Titan Pilar kelima, maka itu akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi mereka. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.